Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembinaan pendidikan Islam di Mekah dan Madinah, serta poin yang paling penting adalah integrasi pembinaan pendidikan Islam di Mekah dan Madinah dengan implementasi moderasi beragama yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembinaan pendidikan Islam di Mekah, yaitu fokus materi yang disampaikan pada ketauhidan dan akhlak. Ini sesuai dengan hadis yang dilontarkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang mana dikenal di Mekah itu dengan sebutan kaum bodoh, kaum jahilin. Ini yang mana disampaikan oleh Rasulullah atau implementasi pembinaan pendidikan Islam di Mekah. Adapun hal atau strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam penyampaian keislaman atau materi keislaman di Mekah ini ada tiga. Ada yang bilang ada tiga, ada dua. Saya menyampaikan yang ada dua. Yang ada dua adalah yang pertama dengan cara samar, yang kedua dengan cara terbuka. Yang samar dilakukan oleh Rasulullah kepada keluarga dan para sahabat, yang mana ini terjadi di Bukit Sofa. Yang kemudian yang kedua adalah strategi secara umum, disampaikan materi ini secara umum, disampaikan kepada warga atau umat yang ada di Mekah pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bagaimana kemudian integrasi atau disebut dengan moderasi beragama yang kemudian dilakukan atau diimplementasikan oleh Rasulullah di Mekah, sehingga Rasulullah berhasil menjadikan Mekkatul Mukarramah, negara atau kota yang kemudian Al-Mukarramah, mulia. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang pembinaan pendidikan Islam di Madinah, yang mana pembinaan pendidikan Islam di Madinah ini terkenal dengan namanya Piagam Madinah. Hal inilah yang kemudian cocok dengan bagaimana Pancasila sebagai ciri atau sebagai ide dari negara kita tercinta. Antara Piagam Madinah yang terjadi di kota Madinah ini ada koherensi atau ada korelasi dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Pancasila, teks pertama itu mengatakan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di Piagam Madinah ini dilontarkan bagaimana kemudian demi tanah air atau membangun negara Madinah ini menjadi yang makmur, sentosa dan damai. Di sana ada perjanjian antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy, yang mana antara satu dan yang lain tidak boleh mengganggu, termasuk dalam hal pelaksanaan peribadatan. Hal ini kemudian berhubungan dengan sistem moderasi yang terjadi di negara kita tercinta. Moderasi beragama perlu saya tekankan kembali bahwa moderasi beragama bukan menjadikan agama itu dimoderasi, tapi bagaimana kemudian implementasi moderasi yang terkandung dalam agama yang ada di negara kita. Karena moderasi keseimbangan atau seimbang antara satu dengan yang lain, sehingga kalau kita berbicara agama di negara kita tercinta, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kekerasan. Semua agama cinta terhadap kedamaian, keseimbangan, dan perdamaian. Ya, hal ini yang kemudian bagaimana pembinaan pendidikan Islam di Mekah dan Madinah perlu kita integrasikan atau perlu kita berikan, diimplementasikan di negara kita tercinta. Tentunya tanda kutipnya adalah bagaimana nuansa karakter kebangsaan yang terjadi di Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini sesuai dengan sistem moderasi yang terjadi di negara kita tercinta. Kalau boleh saya melontarkan bahwa Islam Nusantara ini bagian dari moderasi beragama atau sejarah pendidikan Islam di Nusantara kita tercinta ini sudah banyak menggambarkan tentang moderasi beragama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.